good morning friend. Well, we of the A group will present the result of our discussion on learning motivation. Before introduction, my name Adi Irma Ritonga. I as a moderator and presenter, and my friends Dia, Tiara, Hotmida, and Krapi. To shorten the time, we will start our presentation. Di sini saya akan membawakan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian motivasi dan motivasi belajar. Motivasi dalam bahasa Latin disebut motivum, di mana memiliki arti yaitu sebagai alasan yang menyebabkan sesuatu bergerak. Sedangkan menurut Wolfok tahun 2007 menyebutkan bahwa motivasi adalah suatu keadaan internal yang dapat membangkitkan semangat, mengarahkan dan memelihara sesuatu perilaku. Sedangkan menurut MC Donald yang dikutip oleh Umar Hamalik mengatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan, juga sebagai dorongan dari dalam diri seseorang, dan dorongan ini merupakan motor penggerak. Baik, berikutnya pengertian dari motivasi belajar. Menurut Afifuddin, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri anak yang mampu menimbulkan kesemangatan atau kegairahan belajar. Sedangkan menurut Clayton Aldever, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Jadi, motivasi belajar di sini itu yang dimaksud itu yaitu sesuatu yang ditunjukkan untuk mendorong atau memberikan semangat kepada orang yang melakukan kegiatan belajar agar menjadi lebih giat lagi dalam belajarnya untuk memperoleh prestasi yang lebih baik lagi. Yang ketiga itu ada komponen motivasi belajar, di mana di sini terdapat 4 komponen motivasi belajar. Yang pertama ada attention, yang kedua ada relevancy, yang ketiga ada confidence, yang keempat ada satisfaction. Di mana pada poin pertama yaitu attention, siswa dalam memperoleh atau menerima pelajaran di sekolah itu didorong oleh rasa ingin tahu yang ada pada diri siswa. Yang kedua itu ada relevansi, di mana menunjukkan adanya hubungan antara materi pelajaran dengan kondisi siswa. Motivasi belajar siswa akan terpelihara apabila mereka menganggap pelajaran yang dipelajarinya itu akan memenuhi kebutuhan pribadi siswa itu. Poin yang ketiga ada confidence, di mana confidence itu yaitu percaya diri, yaitu perasaan memperoleh dalam diri siswa yang merupakan potensi untuk dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Yang keempat itu ada satisfaction, yaitu kepuasan, di mana usaha belajar yang dilakukan siswa dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima dan konsekuensi yang sesuai dengan harapan yang akan memberikan kepuasan kepada siswa. Materi yang keempat itu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu motivasi intrinsik, di mana motif-motif yang aktif itu tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri tiap individu sudah memiliki dorongan tersendiri untuk melakukan sesuatu. Contohnya itu seseorang yang hobi membaca, tanpa adanya dorongan ataupun menyuruhnya, ia sudah rajin mencari buku-buku sendiri untuk dibacanya. Dalam proses belajar mengajar, motivasi intrinsik memiliki pengaruh yang lebih efektif karena motivasi intrinsik ini relatif lebih lama dan tidak tergantung pada motivasi dari luar. Yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik, di mana
Motif-motif yang aktif berfungsi jika sudah ada yang merangsang dari luar. Contohnya itu, seseorang akan mau belajar jika ia mengetahui bahwa besok akan diadakannya ulangan harian atau ujian, dan dia mengharapkan mendapatkan nilai yang baik. Dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi ekstrinsik tetap penting karena kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, dan mungkin juga komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, sehingga diperlukannya motivasi ekstrinsik untuk siswa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tiana Syafitri as presentator. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi ekstrinsik dan pentingnya motivasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi jika sudah ada rangsangan dari luar. Contohnya, seorang siswa belajar dengan tekun karena besok dia akan melakukan ujian. Di malam harinya dia sudah belajar dengan tekun, dan di hari-hari sebelumnya juga dia sudah belajar. Dengan dia belajar dengan tekun tersebut, ia mengharapkan nilai ujiannya akan memberikan hasil yang memuaskan. Dengan mendapatkan nilai hasil yang memuaskan tersebut, siswa tersebut mendapatkan pujian dan juga hadiah. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik ini bisa dikatakan sebagai motivasi yang berasal dari dorongan dari luar. Perlu diketahui bahwa motivasi ekstrinsik ini bukan motivasi yang tidak bagus atau tidak penting, melainkan motivasi ini penting dikarenakan kemungkinan besar siswa tersebut mengalami keadaan yang dinamis atau memiliki komponen-komponen lain dalam melakukan proses belajar mengajar, sehingga dia memerlukan motivasi ekstrinsik ini. Materi yang kedua tentang pentingnya motivasi belajar. Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa, motivasi belajar penting sebagai upaya untuk memberikan kesadaran diri tentang kedudukannya pada awal kegiatan belajar, pada proses, dan pada akhir kegiatan belajar. Yang kedua, untuk menginformasikan kepada siswa tentang kekuatan yang dimilikinya dibandingkan dengan teman sebayanya. Informasi ini digunakan untuk mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat belajar, dan menyadarkan adanya perjalanan belajar. Yang kedua, usaha belajar yang berkesinambungan. Motivasi belajar juga penting diketahui oleh guru, terutama untuk memelihara dan membangkitkan semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Membangkitkan bila siswa tidak bersemangat, meningkatkan semangat siswa yang timbul dan tenggelam, memelihara apabila semangat siswa telah kuat untuk mencapai tujuan belajar, dan yang terakhir, mengubah siswa yang tidak termotivasi menjadi termotivasi. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Hello, good morning ma'am, good morning my friends. Let me introduce myself. My name is Hotmida Sitohang. As a presenter, here I will continue the presentation with the topic unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar dan peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam belajar. Banyak di antara kita ataupun pada saat ini banyak siswa yang masih kebingungan dan sulit bagaimana sih menentukan konsep motivasi belajar yang benar.
Menurut Damiati dan Mujiono tahun 2004 halaman 89, unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar adalah yang pertama itu adalah cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar pada anak kecil sudah tampak, yaitu keinginan untuk berjalan, dapat bernyanyi, berebut mainan. Jadi keberhasilan ini dapat menumbuhkan kemauan dan semangat belajar. Jadi bahkan di kemudian hari akan menjadi cita-cita. Dari segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan atau semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah maupun dengan hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan. Dan kemauan ini akan menjadi cita-cita. Dari yang kita tahu bahwa memang dua hal ini, yaitu hadiah dan hukuman, akan sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Melalui hadiah ini adalah bentuk penghargaan atas usaha-usaha yang dilakukan, sedangkan adalah hukuman merupakan motif negatif, di mana hukuman ini siswa berusaha menghindari hukuman ini. Jadi dengan kata lain, berusaha untuk belajar agar bisa menghindari hukuman. Yang kedua, kita akan membahas tentang kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan ataupun kecakapan mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Jadi kemampuan ini dapat kita lihat dari pengamatan siswa, pola pikir yang fantastis, daya ingat ataupun konsentrasi siswa. Jadi kemampuan dalam komponen kemampuan ini akan sangat mempengaruhi motivasi belajar, karena sejauh mana anak tersebut dalam mengingat, mengolah informasi akan sangat mempengaruhi motivasi belajar dan semangat belajarnya. Yang ketiga adalah kondisi siswa. Kondisi siswa di sini ada dua yang dimaksud, yaitu kondisi jasmani dan rohani. Kondisi jasmani merupakan kondisi tubuh sehat ataupun tidak sehat. Jadi antara siswa yang sehat dan yang tidak sehat akan berbeda cara belajar ataupun motivasi belajar. Akan tidak sama cara belajar orang yang tidak sehat dengan orang yang sehat. Anak yang memiliki riwayat penyakit akan sangat mengganggu dalam proses belajar mengajarnya. Dan yang kedua tadi itu adalah kondisi rohani. Kondisi rohani ini merupakan suatu pemenuhan kebatiniah atau kerohanian. Maka kedua hal ini akan sangat mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat adalah kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa berupa keadaan alam, pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan. Dengan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar akan dapat diperkuat. Jadi dalam keadaan lingkungan yang kita pelajari akan sangat mempengaruhi perkembangan anak ataupun tugas-tugas perkembangannya. Jadi apa yang dilihat siswa, diamati dari lingkungan, akan diserap ke otak, kemudian akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka baik buruknya satu kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi motivasi belajar anak. Yang kelima adalah unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup, pengalaman dengan teman sebaya, berpengaruh pada motivasi perilaku belajar. Jadi dalam unsur-unsur dinamis ini, pengalaman hidup yang pernah dirasakan akan sangat mempengaruhi tindakan ataupun perilaku di masa depan. Jadi contohnya itu adalah seorang anak yang tidak mengenyam pendidikan di usia memang yang harus memperoleh pendidikan, karena mungkin hambatan oleh biaya, maka anak tersebut secara sadar akan mengubah mindset dalam pikirannya bahwa suatu saat nanti jika ia sudah berkeluarga, anaknya harus sekolah. Selanjutnya adalah yang keenam adalah upaya guru dalam membelajarkan siswa. Guru adalah seorang pendidik yang pasti belajar. Guru memiliki peran-peranan. Yang pertama itu adalah mengenal setiap siswa yang diajarkan secara pribadi. Jadi dengan mengenal setiap siswa secara pribadi, maka guru akan mampu memperlakukan siswa secara tepat. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dilakukan secara tepat pula, walaupun itu berhadapan dalam kelompok siswa di dalam kelas. Jadi di sini yang dimaksud dengan pengenalan siswa oleh guru kepada siswa-siswa dengan secara pribadi itu yang dimaksudkan adalah bahwa guru itu mengenal baik setiap pribadi siswa, kepribadiannya, mengenal kemampuan dan kelebihannya, sehingga metode yang diterapkan nanti kepada siswa tersebut ataupun teknik-teknik belajar dapat ia terima dengan sudah mempertimbangkan kelemahan ataupun kelebihan anak tersebut. Yang kedua itu adalah mampu memperlihatkan interaksi yang menyenangkan. Interaksi yang menyenangkan ini akan menimbulkan suasana aman dan kelas. Jadi guru yang sudah belajar atau memahami tentang metode ataupun teknik-teknik dalam mengajar
akan dapat diterapkan di dalam kelas. Jadi kelas yang menyenangkan itu adalah kelas di mana guru dapat bergaul dengan siswa dan siswa tidak memiliki rasa takut seperti anggapan bahwa guru killer ataupun menakutkan, itu tidak ada. Jadi guru harus mampu mengelola kelas ataupun menguasai kelas menjadi kelas yang menyenangkan. Jadi kelas yang menyenangkan ini akan menjadi satu bentuk motif yang dapat mendukung motivasi belajar siswa. Yang ketiga itu adalah menguasai berbagai metode dan teknik mengajar dan menggunakan secara tepat. Jadi penguasaan berbagai metode dan teknik belajar secara tepat serta penerapannya secara tepat guru akan mampu mengubah suasana kelas menjadi suasana yang aktif dan menyenangkan. Jadi kadangkala di sela-sela pelajaran ada saja mungkin kejenuhan ataupun kebosanan. Tetapi jikalau guru yang memiliki pemahaman tentang konsep motivasi belajar ataupun tentang teknik ataupun strategi belajar, akan sangat mampu mengalihkan dari rasa bosan menjadi rasa yang menyenangkan, dan pembelajaran akan sangat terasa waktunya sedikit karena terasa belajar itu menyenangkan bagi siswa tersebut ketika guru mampu mengkondusifkan pembelajaran. Yang keempat adalah menjaga suasana kelas supaya siswa terhindar dari konflik dan frustasi. Mungkin di dalam proses belajar mengajar mungkin siswa yang belum labil ataupun banyak perbedaan atau kesalahpahaman di sela-sela berpendapat. Jadi disinilah guru berperan sebagai mediator, menjadi penengah antara siswa-siswa yang bertentangan. Guru-guru harus mampu meluruskan kesalahpahaman yang terjadi, sehingga ketika guru mampu mengembalikan suasana kelas menjadi kondusif, maka konsentrasi akan muncul. Jadi konsentrasi ini juga akan meningkatkan motivasi belajar pada anak. Dan yang kelima adalah memperlakukan siswa sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Tadi yang pertama kan guru harus lebih dekat, harus mengenal pribadi masing-masing siswa. Jadi dari pengenalan ini guru-guru akan mampu melihat kelebihan ataupun kelemahan seseorang anak. Maka dari kelebihan dan kelemahan seorang siswa, maka guru dapat menentukan pembelajaran ataupun metode yang tepat bagi anak tersebut. Dengan penerapan peranan di atas, maka guru akan mampu menempatkan diri dalam lingkungan siswa secara tepat. Pada gilirannya, guru akan mampu menggunakan pola ataupun motivasi dengan tepat, teknik belajar yang tepat, dan mampu menghidupkan suasana kelas dan menguasai kelas dan meningkatkan motivasi belajar. Sekian dan terima kasih. Seorang pendidik yang profesional, ia bergaul setiap harinya dengan siswa puluhan ataupun ratusan siswa. Jadi motivasi belajar pada siswa juga dipengaruhi oleh bagaimana cara guru bertindak ataupun bersikap di dalam kelas ataupun di luar kelas, yang meliputi mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa, yang dimulai dari penguasaan materi, cara penyampaian, menarik perhatian siswa. Jadi dalam hal ini guru harus mampu mengelola kelas ataupun membangun kelas dan memberikan rangsangan kepada siswa untuk merangsang motivasi belajar yang benar. Sebagai pendidik, guru harus mampu memilih dan memilah yang baik, metode yang baik, strategi yang baik. Jadi partisipasi dan teladan guru ini memilih perilaku tersebut sudah merupakan upaya membelajarkan dan memotivasi siswa. Di sini ada juga hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi dalam belajar. Yang pertama itu adalah kematangan. Untuk dapat mempengaruhi motivasi anak, harus diperhatikan kemasakan anak. Tidak bijaksana untuk merangsang aktivitas-aktivitas sebelum individu masak. Jadi seorang guru harus memperhatikan kemasakan ataupun kematangan anak sejauh mana tugas-tugas perkembangan yang harus diemban. Jadi harus disesuaikan dengan metode ataupun rangsangan yang diberikan supaya meningkatkan motivasi belajar pada anak. Karena apabila dipaksakan karena kematangan belum baik, maka akan menyebabkan frustasi ataupun emosi yang dapat mengurangi kapasitas belajar. Yang kedua adalah usaha yang bertujuan, goal, dan ideal. Motif mempunyai tujuan dan goal. Makin terang goalnya, makin kuat perbuatan itu untuk didorong. Tiap usaha untuk membuat goal itu lebih kuat adalah suatu langkah menuju ke motivasi yang lebih efektif. Yang ketiga adalah pengetahuan mengenai hasil dalam
Motivasi kemajuan perlu diberitahukan, karena dengan mendapat kemajuan, anak akan merasa puas. Sesuai dengan law of effect dari Thorndike, kepuasan ini akan membawa kepada usaha yang lebih besar. Sebaliknya, apabila murid mengalami kegagalan untuk kepentingan belajar selanjutnya, jangan pernah dipaksa, karena akan menyebabkan stres ataupun tekanan yang sangat hebat bagi siswa tersebut, sehingga menyebabkan motivasi belajar ataupun semangat belajar akan berkurang pada anak. Yang keempat adalah penghargaan dan hukuman. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar tadi ada yang disebut dengan hadiah ataupun hukuman. Jadi di sini ada yang keempat adalah penghargaan dan hukuman. Penghargaan adalah motif yang positif, sedangkan hukuman itu adalah motif yang negatif. Penghargaan dapat menimbulkan inisiatif, energi, dan abilitas kreatif. Melalui dengan penghargaan ini, maka seorang anak sadar bahwa usaha-usaha yang dilakukan itu memperoleh hasil, sehingga di hari-hari kedepannya akan memunculkan kembali niat belajar ataupun semangat belajar. Sedangkan hukuman ini akan adanya motif negatif, yaitu rasa takut. Rasa takut ini adalah memang motif yang sangat kuat dan dapat menghilangkan inisiatif, dan kemungkinan dapat terjadi hambatan total dalam belajar. Yang kelima adalah partisipasi. Salah satu dinamika anak adalah keinginan untuk berstatus, keinginan untuk ambil bagian dalam aktivitas-aktivitas untuk berpartisipasi. Partisipasi ini dapat menimbulkan kreativitas, original, inisiatif, dan memberi kesempatan terwujudnya ide-ide. Jadi seorang anak yang memiliki atau berkeinginan untuk mengambil partisipasi dalam suatu aktivitas ataupun kegiatan, itu sudah merupakan bentuk motivasi belajar pada anak. Yang keenam adalah perhatian tentang cara yang mana baik pada anak belajar dan seluruh kondisi belajar. Jadi di sini sebagai guru pembimbing ataupun guru mata pelajaran, itu di dalam perhatian ini yang dimaksudkan adalah harus mampu memilah dan memilih teknik ataupun metode belajar yang dapat diterapkan kepada anak, sehingga anak mampu menerima dengan baik. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas tentang peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan, guru adalah merupakan tonggak pendidikan, karena guru akan memberikan ilmu dan mengajarkan generasi-generasi menjadi generasi yang berkualitas. Jadi di sini dalam upaya meningkatkan motivasi. Good morning ma'am, good morning my friend. My name is Krevi Betarani Simanjunta as presenter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan behavioral. Pada pendekatan ini, perlunya intensif dan reward. Reward adalah hadiah atas perbuatan positif, dan intensif adalah sesuatu yang dapat mendorong perilaku. Contohnya, ketika guru berjanji akan memberikan hadiah kepada siswa yang mendapatkan nilai bagus pada ujian tengah semester. Di sini guru menjanjikan reward dan terdapat intensif di situ, yaitu guru memberikan dorongan agar siswa tersebut mau berusaha mendapatkan nilai yang baik pada ujian tengah semester. Jika reward dan intensif dilakukan, akan dapat membentuk kebiasaan. Yang kedua, pendekatan humanisme. Pendekatan ini menekankan kebutuhan yang ada di dalam diri individu. Siswa tidak akan dapat belajar dengan baik jika kebutuhannya tidak terpenuhi. Pendekatan ini menekankan bahwa siswa akan termotivasi jika kebutuhannya terpenuhi. Maka siswa akan termotivasi untuk belajar. Contohnya, ketika siswa yang lapar, kebutuhannya akan makan, dia lapar, pasti siswa tersebut tidak akan konsentrasi di dalam pembelajaran. 3. Pendekatan kognitif. Pada pendekatan ini, semua orang pada dasarnya aktif dan ingin tahu. Pendekatan kognitif ini memfokuskan diri pada motivasi internal dari dalam diri, di mana untuk meraih sesuatu harus membentuk tujuan terlebih dahulu, merencanakan, memonitor ke arah tujuan yang telah dicapai.
yang ingin dicapai. Jadi pada pendekatan kognitif ini, siswa akan termotivasi jika dia memiliki tujuan di dalam dirinya, maka dia akan termotivasi untuk melakukan hal tersebut agar dapat mencapai tujuannya. 4. Teori atribusi. Pada pendekatan ini menekankan usaha individu dalam memahami perilaku yang menjadi aktif tanpa rangsangan dari luar, karena setiap individu sudah memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, seseorang yang tanpa adanya dorongan murni dari dalam diri individu tersebut. Motivasi ekstrinsik adalah motif yang akan aktif dan berfungsi jika adanya dorongan dari luar. Contohnya itu, seseorang akan belajar jika mengetahui bahwa besoknya itu adalah ujian. Makanya dia belajar. Peran guru dalam meningkatkan motivasi siswa. Yang pertama, mengenal setiap siswa yang diajarnya secara pribadi, sehingga guru dapat motivasi siswa. Yang kedua, memperlihatkan interaksi yang menyenangkan. Guru harus mampu berinteraksi dengan siswa dengan menyenangkan. Yang ketiga, menguasai berbagai teknik dan metode dan teknik mengajar serta menggunakannya secara tepat, di mana setiap siswa memiliki berbagai macam gaya belajar, sehingga guru harus menemukan teknik dan metode dalam mengajar sehingga siswa dapat termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, menjaga suasana kelas supaya siswa terhindar dari konflik dan frustasi. Guru harus dapat menimbulkan suasana nyaman dan aman di kelas, sehingga siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Yang terakhir, memperlakukan siswa sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa. Terdapat 8 penerapan teori motivasi belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, teori pendekatan behavioral. Yang kedua, pendekatan humanisme. Yang ketiga, pendekatan kognitif. Yang keempat, teori atribusi. Yang kelima, teori ekspektasi dan nilai. Yang keenam, pandangan sosiokultural. Yang ketujuh, teori self-determination. Yang kedelapan, goal setting. Terima kasih. Memahami perilaku. Individu akan termotivasi untuk menentukan sebab-sebab yang dianggap dapat menimbulkan hasil. Contohnya, ketika siswa bertanya kepada dirinya, mengapa ujian matematika saya mendapat nilai yang tidak bagus? Maka disinilah individu mencari sebab-sebab mengapa nilai matematikanya tidak bagus. Pada teori atribusi ini, lebih mengarah pada kegagalan, sehingga siswa tersebut dapat mempertanyakan mengapa dia dapat gagal. Kelima, teori ekspektasi dan nilai. Pada teori ini, motivasi adalah produk. Terdapat 2 faktor, yaitu untuk individu mencapai tujuan dan makna tujuan bagi dirinya. Contohnya, jika aku rajin belajar, apakah aku akan menjadi orang yang sukses? Motivasi di sini adalah keduanya, di mana jika dia belajar dengan giat, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Jika satunya 0, maka motivasi tidak akan mendapat tujuannya. Contohnya, seperti tadi, jika aku belajar, apakah aku akan menjadi orang sukses? Jika di sini satunya itu 0, maka motivasi tidak akan tercapai. Tujuan, yaitu jika dia tidak belajar, maka dia tidak akan menjadi orang sukses. Yang keenam, pandangan sosiokultur. Pada pandangan ini, menekankan partisipasi dalam community. Siswa akan termotivasi belajar jika komunitas kelas dan sekolahnya menjunjung tinggi pentingnya belajar. 7. Teori self-determination. Pada teori self-determination menekankan semua individu perlu merasa kompeten dan merasa perlu
untuk menjadi bagian dari kelompok sosial. Contohnya, guru dapat membangkitkan dengan memberikan informasi bahwa siswa dapat berhasil atas kemauannya dalam belajar, bukan karena mengikuti instruksi guru saja. Yang kedelapan, goal setting teori tujuan. Pada teori ini, tujuan dapat meningkatkan motivasi. Teori tujuan sangat efektif di kelas jika siswa membutuhkan umpan balik yang akurat tentang bagaimana kemajuannya. Contohnya itu ketika siswa yang ingin mendapatkan nilai baik pada saat ujian semester, maka dia akan dapat melihat sejauh mana kemajuan yang dapat dia capai untuk mendapat nilai baik dalam ujian semester. Di sini saya akan menyimpulkan motivasi belajar. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu motivum, yang berarti alasan yang menyebabkan sesuatu bergerak. Motivasi belajar adalah segala sesuatu yang ditunjukkan untuk mendorong atau memberikan semangat kepada orang atau individu untuk melakukan kegiatan belajar agar menjadi giat lagi di dalam belajarnya guna memperoleh prestasi yang lebih baik. Terdapat 4 komponen dalam motivasi belajar. Yang pertama, attention, perhatian. Yang kedua, relevansi, adanya hubungan materi pelajaran dengan kondisi siswa. Yang ketiga, confidence, percaya diri. Yang keempat, kepuasan. Upaya belajar siswa dipengaruhi konsekuensi yang diterimanya. Pentingnya motivasi belajar bagi siswa sebagai upaya memberikan kesadaran diri pada awal kegiatan belajar, proses belajar, dan akhir pembelajaran terkait dengan hasil prestasinya. Sedangkan pentingnya motivasi belajar pada guru untuk membangkitkan dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Terdapat 6 unsur-unsur motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua, kemampuan siswa. Yang ketiga, kondisi siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran. Yang keenam, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Hal-hal yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, kematangan. Yang kedua, goal atau tujuan. Yang ketiga, pengetahuan dalam hasil motivasi. Yang keempat, penghargaan dan hukuman. Yang kelima, partisipasi siswa. Yang keenam adalah perhatian. Jenis motivasi terbagi menjadi 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi So many of our presentation are more and less. We apologize, and for friends are welcome to ask question and add response.